Jadi di mata saya Jokowi itu adalah pengkhianat, bahkan melakukan suatu kejahatan demokrasi yang dia lakukan. Kami punya bukti-bukti banyak yang nggak boleh saya buka di sini. Ya nanti karena kita peperangan dalam tanda kutip itu nanti di MK. Makanya mungkin mereka hari ini nggak ada yang datang juga takut juga gitu loh. Orang kalau merasa menang itu kan harusnya gagah. Ini kalau di TV semua pada begini semua, takut semua. Kenapa? Karena memang cara-caranya itu gitu. Itulah kenapa ideologi Pancasila kita susah diterapkan. Kenapa? Karena tidak ada contoh. Kalau kemudian Pak Jokowi pada situasi itu kembali ke rumah lamanya itu, no way. Ke laut aja loh. saya tidak sedang menafikan upaya dan langkah-langkah politik yang sedang dilakukan oleh pasangan 01 dan 03. Tetapi saya memilih untuk mengangkat ini sambil menunggu seluruh proses itu. Ini belum selesai, masih panjang. Tapi kami di sini sedang memotret masa depan pemerintahan yang akan datang. Ini bukan pengakuan kepada salah satu pihak, tetapi setidaknya menggambarkan apa yang terpicture hari ini. Kita lihat komposisi partai seperti yang dibicarakan di media sosial. Ada wacana untuk melakukan angket dengan komposisi hari ini yang 575 orang anggota DPR. Ini komposisinya ada 314 yang berada pada 01 dan 03, pasangan Mas Anies dan Mas Ganjar, dan ada 261 yang berada bersama Pak Prabowo Gibran. Apapun itu kita tunggu. Sekali lagi ini bukan pembicaraan tentang titik, ini masih koma. Maka saya mengundang dua orang tamu saya. Yang pertama adalah Bang Henry Yosodiningrat, kolega saya dulu di DPR, yang juga adalah wakil ketua tim hukum pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemudian politisi dari PKS, Iqbal, yang tampaknya sedang menunggu hasil ketar-ketir ya. Ya, ketar-ketir. Dia caleg dari Jakarta 2. Kita tunggu hasilnya. Sebenarnya kami telah mencoba untuk fair dengan mengundang pasangan wakil dari pasangan 02, tetapi membatalkan pada detik-detik terakhir. Terima kasih tamu-tamu saya yang telah hadir di sini, Bang Henry. Ini yang akan kita bahas, bukan tentang kemungkinan amandemennya. Saya dengar masih ada beberapa hal yang ditunggu. Tetapi yang kita mau bahas adalah terutama sekali penyikapan Anda semuanya jika kemudian di ujungnya nantinya memang hasilnya seperti ini. Bahwa ada realitas yang harus Anda terima semuanya. Saya ke Bang Henry dulu sebagai pengusung utama dari 03. Dan tampaknya akan menjadi partai pemilu lagi seperti yang kita lihat pada berbagai survei. Apakah seperti itu yang akan terjadi seperti yang dipikirkan banyak orang, Bang Henry? Pertama, kalau saya lihat dari tema itu menakar mekanisme check and balance pasca Pilpres, akan adakah oposan? Pasti ada. Dan saya bisa memastikan bahwa PDI Perjuangan akan menjadi oposisi dalam arti untuk membuat keseimbangan, untuk mengontrol pemerintah. Itu satu. Dan saya nggak tahu partai-partai yang lain, ya saya nggak boleh mendahului, tapi yang saya bisa pastikan adalah PDI Perjuangan, dan saya sebagai kader partai, sudah barang tentu saya juga akan menjadi oposan. Itu satu. Kemudian hak angket kecurangan tentang curang pemilu, saya pikir dalam waktu yang cepat itu akan segera terwujud ya, dalam arti segera akan realisir. Karena kita sama-sama tahu untuk mengusulkan hak angket kan cukup 2 orang anggota, ya 25 anggota, dan
minimal dua partai, dua fraksi kan begitu ya. Nah, dari PDI Perjuangan ya kalau kita lihat dari partai yang lain sudah barang tentu akan ada ya sebagai pengusul. Nah, dan Maret kalau nggak salah itu mulai pembukaan sidang untuk paripurna kan. Ya kita akan lihat aja. Yang pasti saya berkeyakinan bahwa ini segera akan digulirkan. Saya tampaknya agak mempercayai kalau PDIP yang bersikap seperti ini. Ya. Ada sejarahnya mereka di masa lalu. Tetapi ini kan belum selesai, Bang. Tadi Abang mengatakan bahwa kami sedang mencoba untuk melakukan proses untuk kemungkinan akan melakukan gugatan dan segala macam. Coba tampilkan sikap PDIP yang telah melakukan penolakan secara resmi pada penggunaan Sirekap. Ya, penggunaan Sirekap itu ini tampaknya menjadi sikap awal dari PDIP menyangkut dengan sikap-sikap berikutnya. Oke. Tetapi kan tidak bisa kalau hanya PDIP saja, Bang, sebelum saya ke Iqbal. Setidaknya kita butuh diyakinkan partai yang ada di dekat Anda, dalam hal ini P3 itu apakah telah diajak bicara menyangkut ini? Saya berkeyakinan bahwa karena dari selama kita berkoalisi ini ya dengan partai-partai itu, kita melihat satu apa yang kita lihat itu sama ya. Artinya ada satu hal yang perlu dilakukan kontrol atau dipertanyakan kepada pemerintah ya berkaitan dengan kecurangan pemilu ini ya. Karena ini menyangkut masalah nasional ya. Kemudian kita sama-sama melihat bahwa ini adalah suatu kejahatan sebetulnya ya. Khususnya saya mengatakan ya, ini adalah satu kejahatan yang sistemik ya, yang sudah dilakukan oleh penguasa. Dan malah saya katakan sajalah Jokowi ya, karena semua ini adalah akibat dari ulah ya, akibat dari satu ya sudah dirancang sedemikian rupa oleh Jokowi untuk menciptakan ini, yang ujung-ujungnya akan membunuh demokrasi. Ini demokrasi sudah di ujung kematian loh ya. Nah, saya melihat teman-teman yang lain juga melihat hal itu ya, sehingga tidak ada satupun alasan yang bisa membuat kita untuk tidak bergerak, untuk tidak mencegah supaya agar tidak terjadi hal yang lebih parah lagi. Yang pasti kalau kita diam ya, maka demokrasi ini akan mati. Bang, saya tuh ini mungkin pertanyaan ini agak klise ya, tapi saya tetap agak bingung sebab bagaimana bisa Anda menyebut seluruh kerusakan ini telah dirancang dan dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden tentu saja, padahal itu kan kader Anda sendiri, dan sampai sekarang dari kedua belah pihak baik Pak Jokowi maupun dari PDIP belum ada declare bahwa Pak Jokowi bukan lagi kader partai. Okay. So bagaimana kita bisa memahami situasi ini dan kemudian bisa memberikan pemahaman pula kepada para penonton saya di sini bahwa ini sebuah relasi yang aneh loh sebenarnya ini. Oke. Kita lihat dalam tanda kutip kerusakan ini sekarang ya. Itu kan diawali dengan majunya atau dipaksakannya putra dari Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden ya. Dengan cawe-cawe ke MK, kebetulan ipar kan begitu ya. Kemudian ke KPU menerima pendaftaran padahal pada waktu itu masih menggunakan undang-undang yang lama, masih menggunakan PKPU yang lama, yang usia 40 tahun tidak ada kecuali yang sudah menjadi kepala daerah dan sebagainya. Nah, di sini sudah terlihat terencana semua. Dan siapa yang merencanakan? Siapa pelaku? Ya Jokowi dengan melakukan intervensi terhadap hukum, kemudian juga terhadap pelaksana pemilu. Ya. Kemudian terkait dengan belum ada satu ketegasan bahwa Jokowi apakah dia kader. Tidak ada kader yang seperti itu. Ya, itu bukan artinya
kader yang berkhianat lah itu ya. Dulu kader ya. Tapi setelah dia berkhianat, dia meninggalkan dia lebih memilih untuk dinasti kekuasaan dia ya. Kemudian menjadikan anaknya, mengorbankan semuanya. Dia bukan kader. Jadi di mata saya Jokowi itu adalah pengkhianat, bahkan melakukan suatu kejahatan demokrasi yang dia lakukan. Masa itu kader PDI Perjuangan? Enggak, kita nggak punya kader seperti itu. Kalaupun dia merasa dia sebagai kader, ya silakan aja Anda minggir. Kami tidak mengakui lagi Anda sebagai kader partai. Wah. Keras banget pernyataan ini. Tapi tetap saja saya kaget ya. Meskipun beberapa kader PDP yang lain pernah datang ke sini berbicara, ini yang paling keras, tapi tetap saja saya kaget. So, sebelum saya pindah ke Mas Iqbal, Bang Henry, tidakkah kan tidak bisa Anda hanya marah-marah saja, memaki, bahkan barangkali menghujat. Kalau kita bisa katakan itu, harus ada langkah. Tidakkah lebih baik memang Anda sebagai partai, ya sudah deklar saja bahwa Pak Jokowi bukan lagi kader partai. Sebab ini membingungkan sebenarnya, Bang. Tidak bagus bagi kader-kader partai yang lain atau anak-anak kita yang tampaknya ingin masuk pada dunia politik. Loh, ini ada seseorang presidennya dari partai A, tetapi kemudian pada saat Pilpres itu mendukung partai B dan seterusnya. Itu tidak bagus, Bang. Saya ingin ada sebuah pernyataan sikap sebenarnya dari sini yang kemudian kita bisa share kepada anak-anak kita sebagai pembelajaran. Podcast ini adalah podcast pembelajaran, Bang. Oke, bagi orang yang berakal sehat, ya, bahwa itu satu hal yang mustahil kan, tapi kejadian kan. Artinya saya bisa mengatakan bahwa Jokowi itu sudah nggak sehat cara berpikirnya gitu, udah nggak normal, nggak bisa diukur menurut standar orang yang mempunyai pikiran yang waras. Itu aja jawaban saya. Oke. Saya berpikir akan melemah di ujungnya, itu tetap banyak keras. Oke. Mas Iqbal, ya, Bang. Sejujurnya saya itu justru lebih mengkhawatirkan koalisi Anda loh. Kenapa? Kan belum selesai pemilu. Belum selesai. Tadi kan saya sudah bikin tadi kan bahwa ini adalah pembicaraan masih koma, belum selesai. Saya tentu saja harus paham dan menghargai apa upaya Anda. Tetapi maksud saya begini, 3 partai yang berada di koalisi Anda itu jejak-jejak politik mereka itu meragukan loh, bro. Di situ ada PKS, ada Nasdem, ada PKB, ya kan? Akan membutuhkan waktu yang panjang kalau kita mau burai satu demi satu. Tapi sebagai pembanding bagi Anda, saya itu pemirsa, ini saya sedang membaca ulang lagi bukunya Mas Kusrido Ambardi. Ini disertasinya, judulnya Politik Kartel. Agar kemudian Mas Iqbal bisa memahami lebih detail apa yang saya inginkan, saya bacakan salah satu alinea di dalam buku ini. Ada 5 ciri kartel dalam sistem kepartaian di Indonesia. Yang pertama adalah hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai. Yang kedua, sikap permisif dalam pembentukan koalisi. 3, tiadanya oposisi. 4, hasil-hasil pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik. Dan yang kelima adalah kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Jadi menurut temuannya Mas Kusrido Ambardi, ini buku yang sangat bagus, buku lama sebenarnya, tapi saya akhirnya membaca lagi. Dari peristiwa pemilu yang terakhir ini, Mas Iqbal, tampaknya perilaku yang mengarah pada politik kartel itu tetap akan terjadi. Saya kembali ke koalisi Anda. Apakah Anda sepakat dengan saya? Ya, saya kira dinamika politik itu wajar-wajar saja. Apalagi saat ini media juga saya banyak mendapat pertanyaan dari media. Bagaimana PKS? Saya kira pemilu belum selesai. Iya. Belum tentu kalau menang itu, sekarang ini dilantik. Oke. Sorry bro, supaya kamu tidak merasa terganggu dengan ini. Sejak dari awal tadi saya katakan ini pembicaraan. Saya bercerita dulu saja tentang bagaimana perjalanan PKS. Setia bersama rakyat, tidak meninggalkan rakyat, timbul tenggelam bersama rakyat 2 periode.
Oke. Dan kami bisa. Walaupun akhirnya kami tinggal sendiri. Ini menunjukkan bahwa masih ada Bang partai yang punya ideologis. Masih ada partai yang idealis. Karena apa? Karena saya sampai berpikir gitu, kenapa saya di debat itu selalu menang ya? Saya bantai semua. Kenapa? Karena ini kesehatan mental politisi kita tuh aneh gitu loh. Pernah sudah menuduh orang curang, sekarang bergabung dengan pelaku kecurangan. Ya kan dulu dia nuduh curang nih. Logikanya nggak masuk lah ya. Nggak masuk. Dulu nuduh sinting, sekarang bergabung membela-belain mati-matian. Ya kan? Dulu bilang terlibat pelanggaran HAM, sekarang itu kan nggak logis gitu loh. Kalau saya jadi mereka satu hari ya misalnya terjadi goncangan ataupun ternyata mendukung, saya minta maaf dulu, sorry ya, yang dulu itu nggak benar. Ini sekarang orang bisa nuduh bilang ngasih award pembohong, sekarang dia mati-matian belain, tapi nggak minta maaf, nggak meralat yang dulu itu. Ini yang menjadi menurut saya masalah kesehatan mental politisi kita perlu dicek juga ini. Kok bisa ada orang sudah menuduh orang dengan terbuka, lalu tiba-tiba dia membela? Berbalik mati-matian tapi tidak meralat statement yang lama. Kan aneh tuh. Oh, dia bilang terlibat penculikan ya kan, tapi sekarang dia berbeda di depan karena dapat jabatan gitu kan. Nah, ini yang menurut saya sebagai politisi dan juga akademisi, saya sedih gitu loh. Ya makanya saya merasa bahwa apa yang kita bisa beri contoh kepada anak muda kita ke depan tentang berpolitik. Yang sedihnya banyak anak muda pula yang begitu. Gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa perlahan-lahan kalau kita baca How Democracy Die itu memang indikatornya ada. 4 indikatornya apa? Merubah aturan demokrasi. Tadi etika demokrasi, bagaimana merubah aturan demi kepentingan anak. Yang kedua, media. Sudah ada yang ngancem-ngancem kan. Media, saya catat nih. Gitu kan. Udah ada. Ya kan? Yang ketiga, tadi mulai melemahnya oposisi tadi. Ya, mulai satu persatu dan indikasi menggunakan kekerasan. Udah mulai sekarang nih pasang-pasang badan, ada orang demo diusir-usir sama preman ya kan. Ya walaupun dia itu bukan saya nggak tahu, tapi indikator ke arah situ nih udah ada 4 indikator utamanya nih. Bagaimana ke depan kalau ini diteruskan maka demokrasi kita akan mati. Pernyataan yang bagus. Tadi menyebut-nyebut sebuah buku yang sangat bagus ya, How Democracy Die. Ditulis oleh 2 orang profesor dari Amerika dengan latar belakang penelitian terutama di negara Amerika Selatan. Tapi Bal, you tidak menjawab pertanyaanku, bro. Kan nggak pasti jawab sekarang juga. 3 partai itu. Ya kami sudah bertemu pimpinan ya. Artinya saya juga sudah bertemu Mas Anies 2 hari lalu di rumah beliau bersama para tim jubir bicara, masih solid saat ini. Kalaupun ada pimpinan partai yang bertemu, belum tentu juga untuk berkoalisi. Bisa jadi untuk hanya berkomunikasi. Karena kan Pak Surya Paloh kan punya saham juga bagi Pak Jokowi. Bukan dia tiba-tiba kenal lalu ini. Jadi menurut saya kami berpikir positif saja. Tapi sampai saat ini PKS khususnya tetap sesuai dengan saat ini berada di luar pemerintahan. Saya dan kami di sini memang mengambil sikap untuk tanda petik sedikit memaksa kepada partai-partai yang nanti di ujungnya katakanlah sebagai yang kalah misalnya itu mengambil sikap untuk menjadi penyeimbang pemerintah. Sebenarnya bukan penyeimbang, oposan saja meskipun tidak dikenal ya di dalam manajemen ketatanegaraan kita itu, tetapi setidaknya ada suara yang berbeda agar kemudian pemerintahan menjadi efektif. Betul. Sorry bro, saya kejar. Lagi-lagi saya mengatakan 3 partai yang berada di situ itu rentan banget. Tadi saya sudah mengatakan PDIP ada catatan sejarahnya. PKS ada. Tetapi kan kalau cuman sendiri Anda di situ bersikap gagah perkasa mengatakan no, kami akan oposan, nggak kuat juga bro nantinya. Ada satu hal yang menjadi rumit situasinya. Publik kita itu tidak cukup mampu memiliki memori untuk menyimpan sejarah panjang keteguhan berdemokrasi yang kemudian di ujungnya terutama dalam hal pemilu nantinya itu mereka lupa semuanya. Iya karena semua karena politik sembako. Lah iya, tapi kan ini kita tidak bisa selalu kembali ke situ. Saya mau tanya, kalau ternyata oke lah, Anda mencoba meyakinkan saya bahwa PKS itu akan kuat lah karena sejarahnya sudah 10 tahun. Teman Anda yang 2? Ya itu setiap kami mengatakan bahwa apakah mereka akan bersama atau tidak. Ya setakat ini, saat ini masih solid.
tidak tahu kemudian. Karena kan tentu saja cobaan dan ujian itu akan datang, termasuk PDI, Bang. Bisa jadi. Bisa jadi, kita nggak tahu. Termasuk di PKS juga belum tahu juga. Tetapi lagi-lagi kami sudah pernah mengalami itu. Dan kami sehat-sehat saja, baik-baik saja. Dan kami tetap gagah. Walaupun rakyat dalam tabulasi kami memberi kami angka ya lumayan lah. Ada peningkatan kan? Ada peningkatan. Ya, walaupun tidak signifikan, tetapi kami mengapresiasi apa yang sudah diberikan rakyat kepada kami. Tetapi lagi-lagi, memang rakyat di bawah tadi benar kata Bang Akbar tidak paham itu. Belum sampai dia ke sana. Sebagian besar ya. Wah, ini PKS sudah setia nih. Kalau bagi orang yang berpendidikan masih oke. Tapi di bawah siapa yang ngasih di akhir? Ada sembako nggak? Ada uang nggak? Dan sedihnya di pemilu kali ini orang bertebaran memberi sembako, memberi uang. Tidak ada yang dipidana, bayangin coba. Ya. Sehingga seolah-olah dibolehkan. Saya bahkan di salah satu acara di TV swasta itu saya udah keras meminta itu Bawaslu itu udahlah, Anda sudah selesai. Ya memang berat, apalagi dikasih tukinnya dinaikkan sehari sebelum pemilu. Ini kan kalau dalam ilmu psikologisnya psikolog nih, soft dia, cantik dia main masuk barang itu kan. Bahasa psikologisnya tuh gini kira-kira, udah lo jangan berisik, nih kira-kira gitu ya. Sebelum saya pindah ke Bang Henry, satu pertanyaan Bal. Kapan kalian bertemu 3 partai ini paling terakhir dan apa pembicaraannya? Ya dalam 1-2 hari ini para pimpinan bertemu. Enggak, yang sebelumnya. Ya maksud saya pertemuan terakhir. Apakah sebelum Bang Surya datang ke Pak Jokowi atau gimana? Sebenarnya itu juga menjadi pertanyaan ya, yang kita nggak tahu siapa yang mengundang, siapa yang mengundang dan siapa yang minta diundang kan belum jelas juga. Tapi pada bagian itu saya pengen tahu pertemuan terakhirnya kapan? Saya lupa, tetapi yang jelas dari statementnya Pak Anies kemarin ketika kami bertemu, mereka sudah bertemu, tapi tidak dipublikasi lah ya. Tetapi saat ini, sebagaimana statement terakhir bahwa Caimin kuat dan Nasdem juga kuat, masih bersama di perubahan. Itu statement yang seorang calon presiden yang clear menurut saya. Jadi kalau ada kecurigaan ya wajar-wajar saja. Ya jangankan yang di luar, yang di dalam aja bisa keluar kok suatu hari nanti seperti PDI keluar dari Jokowi bisa jadi. Ya. Jadi menurut saya dalam politik kali ini kami pada hari ini sedang berjuang mengapresiasi para saksi kami di lapangan. Tidak ada kata kalah saat ini sebelum KPU memutuskan dan kami akan membawa ini ke ranah hukum. Boleh Bang? Ya, kalau pada isu itu kayaknya sudah ketemu ya. Oke, saya ke Bang Henry. Meskipun saya yakin PDIP akan melakukan itu. Ini memang bukan kebijakan yang sederhana. Ini tidak main-main sebenarnya isu ini ya. Tetapi katakanlah kita bicarakan soal itu. Akan sangat luka kita kalau kemudian PDIP yang kita harapkan menjadi penyelamat mungkin demokrasi barangkali, mungkin sehatnya logika bernegara kita itu jangan sampai memilih juga untuk bersama dengan pemerintahan. Kita harus seperti apa Bang memahami sikap PDIP nantinya? Jangan diragukan sikap PDIP gitu ya. Berkaitan dengan situasi buruknya pemilu khususnya pilpres kali ini ya. Ini pilpres yang terburuk sejak reformasi ya. Kemudian karena kita melihat hal yang kita khawatirkan adalah matinya demokrasi ya. Kemudian kita melihat betapa sistemiknya kejahatan demokrasi yang dilakukan. Maka tidak perlu khawatir dengan PDI Perjuangan. Kami akan siap memimpin koalisi yang akan menjadi partai penyeimbang. Penyeimbang atau oposan ya? Ya oposisi boleh disebut. Saya juga sudah mulai menjadi oposisi mulai sekarang. Gitu ya. Bang, lagi-lagi saya memang ternyata harus menanyai ke Anda ini soal rencana melakukan gugatan itu. Dan Anda adalah seorang wakil ketua tim hukum ya. Untuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Sampai hari ini data-data dan bukti-bukti Anda untuk maju ke level gugatan itu memang sekuat apa? Kuat sekali. Kuat sekali ya. Kami tidak akan larut dengan masalah angka, perselisih angka atau angka perolehan angka. Tapi kami akan fokus pada TSM, ya,
Karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa, kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul suatu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, ya. Mengenai hal ini bukan hal baru, ya. Di beberapa negara sudah pernah membatalkan putusan KPU-nya, kemudian memerintahkan agar lakukan pemilihan umum ulang. Jadi kami lebih cenderung, ya nanti tentunya kita akan ajukan ahli-ahli kan ya. Nah, ahli apa saja, apakah ahli sosiologi massa atau apa, itu nanti akan kami ajukan. Sehingga karena kita sama-sama tahu bahwa putusan hakim mengenai benar, tidak, salah, tidak tergantung dari keyakinan hakim yang didukung oleh minimal 2 alat bukti kan begitu. Nah, kami sangat kuat bukti-bukti yang sudah kami miliki. Iya, Bang, kita maju selangkah. Seperti apa lah, katakanlah misalnya ya, pada kasus 5 provinsi di Pulau Jawa dengan pemilih terbanyak itu, misalnya di Jawa Tengah. Saya sedang mencoba mengutak-atik pikiran saya, bagaimana bisa Mas Ganjar itu kalah di Jawa Tengah dengan angka yang sangat tinggi ya. Sementara itu adalah daerahnya. 10 tahun dia menjadi gubernur dan itu basisnya PDIP. Dan keberhasilan selama 10 tahun juga kan. Oke. Itu dia. Makanya kemudian dihubungkan dengan pembuktian, itu bukti-bukti seperti apa yang Anda miliki agar kemudian kita bisa memahami bahwa ini memang langkah yang heroik, bukan langkah yang asal-asalan gitu. Ya. Oke, kita bisa membuktikan adanya mobilisasi bukan massa ya, mobilisasi kekuasaan ya. Mulai mengerahkan aparatur negara ya. Mulai dari intimidasi yang dilakukan oleh Polres dan sampai ke Polsek dan sebagainya. Ya. Tanpa itu tidak akan terjadi selisih suara seperti itu. Dan kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa ya oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua. Ya. Dan mungkin nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan gitu. Oh, ya. Boleh tahu di mana? Nanti aja. Nanti aja ya. Nanti kita tahu semua lah sekarang. Main diintimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot. Saya dapat kabar, Bang. Ini kalau misalnya Iqbal punya catatan menyangkut ini, kita tiktokan aja ya. Saya dapat kabar, informasi bahwa katakanlah di Sragen itu ada gerakan agar kemudian masyarakat itu tidak memilih, maka persentase memilihnya Kabupaten Sragen itu rendah sekali, hanya 30 berapa persen ya. Saya harus melihat datanya lagi, tapi tadi barusan saya dapat informasinya. Konon kabarnya ada mobilisasi seperti yang Abang bilang tadi agar kemudian mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Termasuk bukti itu yang akan Anda ajukan? Ya, kami punya bukti-bukti banyak yang nggak boleh saya buka di sini. Ya nanti karena kita peperangan dalam tanda kutip itu nanti di MK. Ya, dan kami sudah siapkan itu semua. Yang pasti bahwa akan ada Kapolda yang akan diajukan. Ya. Ini clear nih. ini perlu ini. Karena itu ya dalam pemilih itu pangkat Kapolda itu lumayan sih. Lumayan sih. Seperti itu ya. Gimana, Bal? Di catatan di 01 ada juga? Iya sama, kami mencermati pembagian bansos atau BLT ya menjelang pemilu ini luar biasa. Sampai kemarin di Metro TV, di TV sebelah sama Mas Romi P3 dia bilang gini, jangankan manusia, hewan pun katanya kalau dikasih modal 490 triliun itu bisa menang katanya. Itu Romi yang ngomong P3. Bayangkan coba. Jadi termasuk itu juga kenapa suara PKS di tabulasi kami tidak naiknya tidak terlalu signifikan, juga semua habis karena sembako. Dan mirisnya kan aturannya katanya dibagi oleh Bappenas, tapi pada faktanya kepala daerah bagikan, presiden bagikan ya. Dan itu di Jakarta aja itu bungkus sembakonya sama dengan warna 02 gitu. Itu gimana logika kita itu? Makanya bagi teman-teman yang hari ini merasa menang harusnya malu lah gitu loh. Orang kalau menang itu kan gagah gitu.
Makanya sekarang mungkin nggak datang juga gara-gara malu juga ini. Sebenarnya kan begini loh bro, saya tuh bingung ya. Karena saya pernah jadi anggota DPR lumayan 10 tahun ya Bang ya. Kita sama-sama. Anda kan punya perwakilan di DPR. Oh sudah, semuanya kita Enggak kedengaran suara Anda semuanya. Semuanya sudah kita suarakan. Masalahnya orang yang dulu berteriak-teriak itu sekarang dia diam gitu aja. Ya, karena dia kenapa? berada di sana. Hah? Bukan, maksud saya yang di partai Anda. Katakanlah misalnya di PKB, PKS dengan Nasdem, PDIP dan setiap di P3. acara selalu kita sampaikan. Anggota Dewan kami juga sudah menyampaikan. Tapi kan lagi-lagi pada pemilu kali ini kita melihat bahwa orang itu apa ya, kayak ya yang penting kan nggak melanggar hukum. Gitu loh. Apa yang maksudnya nggak melanggar hukum itu? Ya itu tadi. Dia ini bukan lagi melanggar hukum, ini melanggar konstitusi. Iya, gitu. Kalau ada masalah laporkan ke Bawaslu katanya. Kalau Bawaslu nggak proses gimana? Nggak mau melanggar hukum. Ya, lagi bayangin coba. Gimana? Makanya gini Bal ya, Adinda ya. Saya itu di tempat saya ini saya kejam kepada anggota DPR. Iya. Saya kejam Bang. Beberapa anggota DPR di sini yang saya panggil ke sini tuh pada ngeri gitu. Karena menurut saya, hei kemana aja kalian? Sudah. Makanya udah bener lah kamu masuk DPR lah gitu kan. Gimana suaramu Bal, gimana? Ya kita lihat lah, kita nggak berani, tapi di luar negeri lumayan dukungannya. Ya tetapi lagi-lagi Bang, kita melihat bahwa politik sembako ini namanya pork barrel politik. Ini dipraktekkan tahun 18-an di Amerika. Di zaman perbudakan. Jadi anggaran negara digunakan untuk pemenangan, ya dugaan kami. Jadi itu terang-terangan. Bangsa itu. Terang-terangan. Makanya tadi saya sedih alasan El Nino lah, alasan bahkan lebih hampir mendekati anggaran ketika COVID gitu loh. Ini ada apa gitu? Harusnya dibagi, mana ada kita biasalah kalau proyek-proyek di pemerintah mana ada Januari udah cair. Ini Januari biasanya orang masih nyusun. Ini udah harusnya betul. Maret dimajukan. Betul. Dan dibagikan menurut saya ya luar biasa, gak sembarangan menurut saya sih. Ya di pinggir jalan. Kalau saya tidak salah nih, ada beberapa orang di kubu Anda itu pengacara ya, punya latar belakang hukum yang cukup komplit untuk membaca semua data ini dan kemudian mengajukannya gugatan secara politik. Sedang kita siapkan. Beneran nih. Betul. Seperti apa coba? Nah, kalau PDP oke, saya udah baca nih. Kita berkomunikasi tim hukum kami. Nanti, ini kan strategi Bang ya nanti kita. Tetapi bukti-bukti itu sudah lengkap. Jadi ini sangat bukan sistematis, ini terang-terangan. Ya terang-terangan. Tetapi lagi-lagi pertanyaannya kok bisa? Bang Akbar lah tanya. Kok bisa sebebas itu? Kemana pengawasnya? Ya saya juga bertanya. Gitu kan? Kan kalau kita bilang kecurangan, jawaban mereka laporkan dong, ya kan? Kalau pengawasnya nggak memproses gimana? Dan itu memang Anda sudah lakukan ya? Iya. Ini sorry pemirsa, Anda pasti juga dongkol sama saya. Ini kan pertanyaan apa ini? Karena tidak perlu bertanya lagi, kita lihat di lapangan gitu. Tapi tetap saja sebagai host, saya harus menanyakan ke narasumber saya apa yang terjadi. Tadi termasuk kasus-kasus kepala desa kita juga sudah kita laporkan juga. Tetapi kan lagi-lagi kalau tidak diproses bagaimana? Jadi disitulah kami menduga ya bahwa semuanya ini sudah ada skenario, sudah ada sutradara ya. Dan memang paslon ini bukan berhadapan dengan paslon lain, tapi ada berhadapan dengan kekuasaan gitu. Kan susah kita. Tapi lagi-lagi pertanyaannya laporkan dong, proses hukum kan gitu susah kan. Ya, tapi lagi-lagi kami melihat ya memang bagi saya politik itu bukan hanya soal dunia. Boleh yang hari ini merasa menang, bangga, senang, tapi di akhirat nanti kan semuanya akan ditanya, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Itu bagi PKS itu politiknya sampai seperti itu gitu. Makanya mungkin mereka hari ini nggak ada yang datang juga takut juga gitu loh. Orang kalau merasa menang itu kan harusnya gagah. Ini kalau di TV semua pada begini semua, takut semua. Kenapa? Karena memang cara-caranya itu gitu loh. Oh, mereka takut sama kamu ya? Bukan takut sama saya, tapi mungkin mereka tidak segagah sebelumnya gitu loh. Saya ingin mencoba menghubungkan Anda berdua. Memang sudah ada komunikasi Bang Henry? Ya informal kita ada komunikasi, tapi bukan. Kita sudah tahu bahwa ada komunikasi. Kami pengen tahu di sini seberapa intens dan seberapa formal yang kemudian nantinya kita sepakati dan kita pahami bahwa oh ya ternyata memang ada langkah secara sangat serius untuk itu. Oke. Jadi komunikasi ini terkait dengan sudut pandang yang sama ya, bahwa kita melihat dalam kredibilitas pemilu ini sangat tidak kredibel ya. Kemudian rangkaian semua termasuk si rekap ya. Bagaimana mungkin
Sirekap itu sudah membuat hasil sementara perhitungan suara belum selesai. Bahkan ada yang pemungutan suara juga belum dilakukan ya. Nah, bagaimana kita sama-sama melihat ada mobilisasi kekuasaan ya, yang semua dilakukan oleh Jokowi lah, udah nggak bisa dipungkiri dan saya bisa buktikan gitu. Bagaimana ada seorang presiden membagi-bagikan sembako di depan istana kan. Hal ini betul-betul sudah merusak kehormatan dari pemilu itu sendiri ya, dan hasilnya juga tidak bisa dipercayai bagi orang-orang yang berakal sehat ya. Nah, oleh karena itu dari paslon 1 dan paslon 03 karena mempunyai sudut pandang yang sama, kita mulai berkomunikasi, saling memberikan informasi. Itu aja yang sudah kita jalin. Cukup intens. Enggak, ya oke. Saya tahu itu Bang. Tapi maksud saya ada nggak pointers yang bisa kita share kepada penonton saya di sini bahwa ternyata memang sangat serius. Contoh misalnya di kampung saya di Sulawesi Selatan tadi sudah diumumkan di media bahwa ada kurang lebih 53 TPS yang harus PSU. Ya. 53 TPS, katakanlah satu TPS itu 300 pemilihnya. Oke, jadi 5 kali 3 150, cukup besar. Sebenarnya itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa memang pemilu ini nggak kredibel dengan melihat sebaran dan besaran. Masuk di Malaysia, di Kuala Lumpur, diulang semua itu. Itu dia. So itu yang kita pengen tahu Bang, kesepakatan antara Anda berdua itu sampai pada tahapan mana? Okay. Katakan apakah misalnya sudah saling mengecek antara data, ya aku menemukan di provinsi ini pada TPS ini misalnya kan gitu ya. Karena pada ujungnya nanti Bang, kita kan tahulah bagaimana berproses di MK itu. Kalau ternyata jumlah suara yang digugatkan itu tidak cukup untuk mengubah hasil, itu tidak akan diterima Bang. Oke. Makanya dari awal tadi saya katakan kita tidak fokus pada jumlah angka. Okay. Ya. Tapi kita lebih fokus pada ini adalah satu satu perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif. Bukti-bukti kita lengkap mengenai itu. Ya. Jadi kita punya satu bukti-bukti yang sama dengan ini. Temuan kita sama dengan temuan dari 01. Bahkan dari Bawaslu sendiri mengatakan bukan hanya seperti yang disebutkan oleh Pak Akbar tadi. Itu justru puluhan ribu TPS. Justru ini temuan TPA ya, Bawaslu ya? Iya. Oh oke. Justru Bawaslu yang membuat iya, ya, ada pengumuman Bawaslu. Rekomendasi Bawaslu. Ya. Rekomendasi Bawaslu. Kemudian ada ketua KPU setelah memberikan penjelasan langsung kabur. Teman-teman media tanya, loh Pak kok nggak ada tanya jawab? Ya langsung main kabur. Ya mungkin takut kebongkar mungkin ya. Dan udah bohong lah kalau KPU itu bersih, bahwa KPU tidak diintimidasi, bahwa KPU tidak diarahkan, itu bohong itu. Tidak dikunci dengan masa kasus hukum. Banyak orang-orang yang tersandra dan sebagainya. Bal. Ya saya kira memang tadi lagi-lagi bagi saya melihat bahwa fenomena ini adalah bagaimana praktik yang buruk bagi generasi kita. Apalagi calonnya adalah juga ada anak milenial juga, anak Gen Z juga kan. Jadi bagaimana kita ke depan mengatakan jangan nepotisme, jangan pakai ordal gitu kan. Sementara mereka sudah melihat pada pimpinannya. Jadi pada praktik demokrasinya. Makanya saya ketika ngajar di Lemhanas, saya mengajar itu mata kuliah revolusi mental. Pertanyaan orang mahasiswa kepada saya adalah, Pak siapa contoh di negeri ini Pak? Itu susah gitu. Sama kayak pemimpin Pancasila, siapa ya? Aduh saya juga bingung siapa ini, susah gitu mau mencontohkan para presiden kan pada praktiknya mereka juga melakukan berbagai hal pelanggaran, menghalalkan segala cara dari berbagai presiden sebelumnya juga. Jadi itulah kenapa ideologi Pancasila kita susah diterapkan. Kenapa? Karena tidak ada contoh. Susah. Gimana kalau kita bilang satu hari, contohnya itu presiden kita. Orang bilang, Pak ini data rekam dia digitalnya nggak sesuai nih Pak misalnya kan. Susah. Makanya kenapa saya juga ingin turun langsung ke politik dari akademisi. Karena ingin coba lah melihat bahwa sebenarnya pada praktek politik kita tuh banyak orang baik. Tapi tadi tidak berani bersuara. Tapi mungkin takut main aman sendiri aja. Tidak mau mengambil resiko. Padahal
demokrasi ini harus dijaga dengan segala resikonya. Hari ini kita lihat para akademisi sudah berteriak. Yang dulu pendukung Jokowi lah. Jangan dikira 29 perguruan tinggi lebih bahkan itu. Profesor-profesor itu dulu pendukung Jokowi. Bukan berarti mereka membenci. Bukan berarti mereka tidak suka secara personal. Tapi mereka ingin bahwa Pak Jokowi kembalilah seperti Jokowi yang dulu gitu loh. Udah nggak bisa lagi. Kan begitu. Makanya tadi kan dari praktek politik pimpinan kita saat ini kan saling mengkhianati. Ya, Pak Prabowo mengkhianati pendukungnya. Pak Jokowi mengkhianati PDIP. Bisa jadi nanti di antara orang ini ke depan dua-duanya saling mengkhianati itu bisa terjadi juga. Ya, dari itulah praktek-praktek yang terjadi. Pada akhirnya kita sampai ke bagian ujung dari pembicaraan kita. Iqbal sudah memulainya. Bang Henry, ada orang yang mengatakannya dan sejujurnya saya mulai memikirkannya bahwa koalisi tanda petik Jokowi dan Prabowo itu tidak akan berusia panjang. Ada banyak pertimbangan di dalamnya. Pola dan pendekatan keduanya berbeda. Meskipun Pak Prabowo pernah menjadi bagian dari pemerintahan dan atau menjadi pembantu presiden sebagai menteri. Tetapi kan situasinya tentu saja berbeda. Dia sudah menjadi presiden, dalam hal ini Pak Prabowo. Memang anaknya Pak Jokowi menjadi wakil presiden. Tapi kan kita tahu peran dan kewenangan wakil presiden itu apa sih? Oke, nah apa yang ingin Anda katakan sama kita dari sudut pandang seorang kader PDIP tentang masa depan hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo pada pemerintahan yang akan datang? Kalau memang misalnya ya, sekali lagi, saya tidak ingin menafikan usaha Anda semuanya. Kalau memang ternyata Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Sekarang kita nggak boleh mendahului Tuhan. Ya, kita tunggu dulu sampai ada sidang sengketa Pilpres di MK. Ya, hari ini katakanlah hitung-hitungan Prabowo menang, tapi kita nggak boleh mendahului Allah. Itu satu. Yang kedua, kalau memang ya pada akhirnya Prabowo menjadi presiden, keyakinan saya koalisi di antara Prabowo sama Jokowi ini nggak akan lama. Nggak akan mungkin ada matahari kembar. Ya, Prabowo nggak akan mau dikendalikan oleh Jokowi. Ya mungkin nggak kurang elok aja kalau saya katakan bentar lagi juga Jokowi tendang sama Prabowo kan. prediksi. Jadi prediksi kan bisa saja. Ya namanya Gibran ya cuma jadi pelengkap penggembira atau pelengkap penderita, nggak tahu deh saya, tapi sekedar pelengkap gitu ya. Jadi nggak diberikan fungsi, kemudian nanti saya nggak kebayang nanti bisa terjadi apa gitu ketika kelompoknya Prabowo, kelompoknya Jokowi, sementara yang berkuasa Prabowo loh. Lo boleh punya kelompok kalau nggak punya kekuasaan, kan gitu. Kalau kemudian Pak Jokowi pada situasi itu kembali ke rumah lamanya itu. No way. Cloud aja loh. Oke. Bal, itu tadi Iya. Pak Jokowi ya, kita berikanlah kesempatan ke Bang Henry karena itu kan kadernya ya. Iya. Setidaknya itu yang kita pahami. Ini menyangkut dengan Anies. Iya. Anies nggak punya partai. Dia hanya didukung oleh 3 partai. Iya. Kita kadang-kadang pada situasi ini bisa menganggap itulah kelemahan capres kalau tidak punya parpol. Tapi sebenarnya juga bisa menjadi keuntungan sebab dia bisa menempatkan dirinya pada posisi yang dia inginkan. Yeah. Dalam hal Anies, apa sikap partaimu PKS dalam hal ini? Dengan seluruh keteguhan Anda tentang demokrasi seperti yang Anda akui, kalau ternyata kemudian Mas Anies ditinggalkan oleh 1 atau 2 parpol koalisinya, itu kira-kira apa penyikapan Anda terhadap Anies? Ya, bagi Pak Anies sebagai calon, dia tentu saja tidak punya hak untuk melarang. Itu hak prerogatif setiap partai politik. Karena setiap partai politik memiliki problematika sendiri. Tetapi saya melihat Pak Anies dengan berbagai pesan terakhir kami ketemu, komitmennya terhadap perubahan sangat tinggi. Dan bukan tidak mungkin satu hari ya semuanya bisa berubah. Makanya selalu saya katakan bahwa belum tentu kemenangan itu adalah sebuah kenikmatan.
Kemenangan itu adalah ujian gitu loh. Oke. Pak Anies dipercaya jadi menteri, dia bisa jadi calon presiden, jadi gubernur DKI, dia calon presiden. Kalau seandainya dia nggak dipecat, belum tentu dia bisa jadi gubernur. Jadi dalam hidup ini jangan kita melihat yang terjadi sekarang. Tapi sebagaimana hadis Nabi dikatakan bahwa dunia ini tempat kita bercocok tanam. Dan satu hari kita akan menuai apa yang kita tanam. Kalaupun dia tidak dapatnya di dunia, mungkin satu hari dia akan menuainya di akhirat, kebaikan-kebaikan itu. Maksud saya adalah kalau kemudian ternyata Anda ditinggalkan, apakah PKS akan mengajak Mas Anies masuk ke partai Anda agar kemudian seluruh ide dan gagasan yang dipertengkarkan setidaknya di debat itu bisa diterjemahkan? Ya, saya kira segala kemungkinan bisa terjadi. Dan bahkan dalam pertemuan terakhir itu Mas Anies memang mengapresiasi PKS ya, yang memang tahan 2 periode di luar pemerintahan dan kami baik-baik saja. Dan kami mendapat apresiasi juga dari masyarakat. Jadi saya tidak tahu keputusan partai ke depan seperti apa, karena itu adalah kewenangan Majelis Syuro di PKS, bukan saya, bukan pimpinan 1 orang 2 orang, tapi ada 99 orang yang akan memutuskan. Tetapi sampai saat ini kami adalah partai yang pernah membuktikan bahwa kami timbul tenggelam bersama rakyat, bukan hanya kata-kata. Terakhir kepada Anda, saya dengar di internal PKS itu juga terbelah juga. Ada yang pengen bergabung dengan pemerintahan si pemenang nantinya dalam hal ini Prabowo. Kalau memang ternyata sudah diumumkan, tapi ada yang mengatakan enggak, kita tetap di posisi ini. Ya dinamika pasti ada ya, pasti saja di antara, jangankan di antara pimpinan, di antara kader saja sudah pasti ada perdebatan. Oke. Tapi lagi-lagi kita melihat bahwa di PKS itu tidak mudah. Makanya PKS itu termasuk partai yang solid. Kenapa? Keputusan bukan hanya di tangan 1-2 orang. Okay. Dia harus melalui proses yang panjang. Jadi di PKS kami melihat bahwa masyarakat itu berharap dari PKS, dari DM-DM yang masuk ke saya, tolong bang, ya, pesan-pesan mereka kepada saya, tolong konsisten bang. Ya, itu harapan mereka. Dan saya sudah sampaikan ke pimpinan bahwa pesan dari rakyat adalah berharap kita konsisten bersama rakyat. Karena memang ada banyak pertimbangan, bukan hanya faktor aspek politik, ya, tapi juga ada berbagai faktor ke depannya. Tapi sampai saat ini saya bisa memastikan bahwa PKS tetap sesuai dengan kitohnya. Pak Iqbal, Bang Henry, thank you ya. Terima kasih. Setidaknya kita sudah mulai membicarakan, meskipun sekali lagi mohon maaf, saya tidak berbicara tentang akhir, saya masih proses belum. Gitu ya. Tentu saja kita pahami itu. Pemirsa, itu diskusi saya dengan 2 orang tamu saya. Sejujurnya ada banyak bahasa yang keras terlontar dalam diskusi ini, tapi ya itu dia. Itu dia yang kita mungkin memang sudah harus menghentikan budaya basa-basi yang dalam banyak peristiwa itu tinggal basinya yang tertinggal. Bahasanya nggak jelas kemana gitu kan. Kita saling ewu pakewu kata orang Jawa kita ya, sungkan-sungkanan, meskipun di ujungnya juga tidak menyenangkan. Saya mencoba untuk memahami semua ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.